Oke. Jadi kita nggak usah dulu ngelihat yang di luar negeri ya. Di Indonesia juga banyak yang kelaparan. Ini 1 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi dari sini nanti kita tarik ke materi kita hari ini, interpersonal. Tadi pertanyaan saya satu ya. Pertanyaan saya satu, kita akan bahas sama-sama ya. Intrapersonal itu apa ya? Dan interpersonal itu apa? Apa bedanya? Nah, itu satu. Lalu yang berikutnya adalah sosial itu apa ya, dan psikologi itu apa. Oke, jadi ada 4 yang kita bakal bahas dulu. Pertama ya, namanya yang cantik ya. Pakai ini. Dasar orang konten kreator gitu ya, apa-apa tuh pengen estetik bahasanya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas ya untuk pertama. Jadi monggo teman-teman yang mau sharing apa itu interpersonal, apa itu interpersonal, apa itu sosial, apa itu psikologi. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke bahasan tadi. Balik lagi tadi saya udah bagikan apa buku tentang self motivation, self improvement ya, yang apa namanya, yang Gretong ya, yang bisa di download ya. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Kenapa saya kasih itu? Balik lagi saya kasih sedikit. Psikologi itu sebenarnya ya, yang paling paham adalah diri kita sendiri. Tapi terkadang kita juga tidak kenal diri kita sendiri. Saya pribadi ketika saya merasakan depresi, down, tidak mau ngapa-ngapain, pertama ya pasti saat itu ya cari dulu yang bisa men-trigger apa. Misalnya oke lah jajan, makan, apa semua gitu yang bisa bikin happy, atau nonton atau apa gitu kan. Lakukan yang bisa naikkan mood dulu gitu kan. Setelah itu atau mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau secara religi dengerin apa namanya, ceramah-ceramah yang apa, ceramah-ceramah agama gitu kan, yang memotivasi diri ya. Ingat ya, sekarang itu banyak banget ceramah-ceramah agama yang kita harus filter ya teman-teman, harus filter. Saya rasa teman-teman paham dan sudah punya sebenarnya siapa yang jadi panut apa, tokoh-tokoh yang dijadikan motivator ya kan, monggo silakan. Tapi walaupun itu ya, sebenarnya yang lebih baik lagi adalah teman-teman kita tetap berpedoman sama, kalau dalam muslim itu ya Al-Quran sama hadis atau riwayat Rasulullah. Kalau yang non muslim ya ada kitab namanya Taurat, ada Injil, ada Zabur, macam-macam ya. Kalau Honghucu saya nggak tahu kitabnya apa, tapi dia ada juga guidance-nya ada, pasti ada, setiap agama tuh ada gitu. Jadi jangan hanya percaya sama manusianya yang menyampaikan maksudnya. Saya misalnya jangan percaya sama saya, jangan percaya sama guru siapapun, jangan percaya 100% juga sama ustadz ya. Tetap pegangan hidupnya adalah kitab ya, kalau di dalam muslimnya itu. Kenapa ketika sudah mood naik, ada baiknya kita refleksi diri ya, refleksi diri terserah. Yoga sebenarnya juga bisa membantu ya, bukan yoga apa, meditasi, meditasi juga membantu ya, kayak misalnya diam sejenak,
refleksi apa ya, hari ini sudah kebaikan apa yang sudah kita lakukan, apa hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan, berterima kasih sama seluruh anggota apa namanya, anggota tubuh ya kan, karena sudah ber sudah memaksimalkan diri untuk melakukan itu, untuk melakukan hal yang baik gitu kan. Jadi ada reward dan apa ya, reward reward untuk diri sendiri gitu kan, ada rasa syukur di situ kan, jadi untuk menaikkan lagi mood ketika depres tadi kan. Eh, dan terkadang juga orang tadi sebelum balik ke religi juga ada beberapa sebelum balik ke kitab dan sebagainya, terkadang beberapa orang mencari orang lain ya kan untuk mendengarkan ya kan, kayaknya sifatnya manusia ya, apa ya, sudah apa sih namanya kalau sifatnya manusia itu, sudah manusiawinya apa ya ibaratnya ya? Bahasa Indonesia saya lupa loh. Aduh, sudah kodratnya manusia. Nah, kodrat. Sudah kodratnya manusia ya untuk kalau dulu Darwin itu kok Darwin sih? John Politikon ya. John Politikon itu siapa sih yang ngomong John Politikon, lupa saya. John Politikon. Ada yang masih ingat ini? Aristoteles ya. Konsepnya Aristoteles. Ada yang ingat John Politikon? Manusia itu makhluk sosial. Jadi kodratnya kalau misalnya ada masalah, dia cari orang ya kan. Cari orang untuk bercerita, untuk ibaratnya ya dengerin saya dong gitu ya kan. Tapi namanya manusia juga, memang yang dibutuhkan adalah yang mendengarkan, cuma mendengarkan. Tapi terkadang manusia juga harusnya gimana gitu, harusnya gimana dengan kayak gini tuh harusnya gimana gitu kan. Nah ketika kita ngomong harusnya gimana, kita kan ada sebagian yang minta dikasih ibaratnya motivasi harusnya gimana gini. Tapi terkadang ketika setelah dikasih motivasi juga, kamu nggak tahu sih posisi saya tuh gini-gini gitu. Jadi serba salah sebenarnya. Makanya balik lagi ketika yang lebih baik memang balik ke ini kita sih apa namanya, ke tapi susah ya. Maksudnya level level berpikir manusia itu, kita percaya sama hal-hal yang, kalau orang yang beragama itu biasanya, bukan biasanya ya, kenapa dia beragama karena dia yakin, tapi terkadang keyakinan dia tidak bisa dia tangkap dengan nalar logikanya. Jadi ketika kita percaya Tuhan itu bisa melakukan apapun, Allah itu bisa melakukan apapun, tapi terkadang kita sendiri juga yang mematahkan itu. Mungkin nggak ya gitu kan, dengan kata-kata mungkin nggak ya. Ya ketika kita yakin terus tiba-tiba kita sendiri yang mematahkan, ya tidak mungkin gitu. Nah akhirnya apa, baliklah lagi tadi, kita mencari yang kita anggap penyelesaiannya itu adalah lebih baik dibanding menghadap sang halik misalnya. Siapa? Teman, misalnya teman terdekat kita cerita A B C D F G, hati-hati bercerita sama teman ya. Makanya tadi ada konsep intrapersonal dan interpersonal, kita udah mulai bahas ini sebenarnya. Dan sosial psikologi ya. Jadi balik lagi, hati-hati teman-teman ya. Menenangkan diri itu bisa dari apa saja bisa ya. Tadi mungkin ada beberapa yang pengen nonton, boleh silakan. Jadi intinya carilah solusi itu ya, ukurlah solusi itu, jangan berlebihan, filter solusi itu gitu ya. Jadi makanya saya bilang yang tahu diri kita itu kita sendiri. Ketika kita down, yang tahu sebenarnya diri kita sendiri, tapi mungkin karena saat itu kita benar-benar lagi di level terendah,
Jadi berasa kayak aduh berat banget kayak gitu kan. Oke, balik lagi ke ini kita. Jadi apa itu interpersonal, apa itu intrapersonal, ada yang mau? Tadi saya udah Saya bilang. saya. Boleh Saya Mbak. Jadi saya nggak tahu benar apa salah ya. Nggak ada yang Kalau salah. intrapersonal Ya, mau nggak Mbak? kalau intrapersonal itu komunikasi dengan diri. Punten Mbak, Kalau suaranya itu menurut aku kayak hubungan. Belum kedengaran nggak Mas? ya, sekarang kedengeran. Yuk. Kalau menurut saya intrapersonal itu kayak hubungan komunikasi dengan diri sendiri. Terus kalau interpersonal itu kayak komunikasi dengan orang lain. Terus sosial itu menurut aku kayak hubungan dengan orang lain, kayak hubungan masyarakat gitu. Terus kalau psikologi itu kayak tentang kejiwaan seseorang kayak gitu. Oke, ini tadi interaksi. Interaksi dalam diri ya. Diri ini interaksi dengan orang. Oke. Thank you Mbak Yaya. Yaya Feng. Jadi ingat sekarang nama Mbak Yaya. Oke, intrapersonal. Ya, benar ya. Intrapersonal itu interaksi dalam diri sendiri. Dan termasuk dengan Tuhan itu dalam intrapersonal ya. Kenapa? Karena itu juga terjadi dalam diri kita sendiri. Ketika kita contohnya kita berimajinasi, berdoa, ya, terus berfantasi, lain-lain, lalalala, gitu-gitu. Pokoknya yang kita bermain dengan pikiran kita itu adalah intrapersonal. Dan ketika kita saya sama teman-teman lewat Teams itu, walaupun kita pakai media berplatform, itu termasuk interpersonal ya. Interpersonalnya bermedia. Nah, karena ya ada pihak lain yang dilibatkan. Nah, sosial benar, hubungan dengan masyarakat ya. Psikologi itu individu, di dalam individu itu ya. Ya ini aja biar tidak ada bias. Jadi psikologi ini terjadi di dalam diri kita sendiri, antar individu ya teman-teman. Kalau sosial itu pribadi kita dengan banyak orang ya. Kalau psikologi itu gimana kita dengan apa yang kita lihat di luar ya, apa dampaknya ke dalam diri kita gitu ya. Kayak misalnya kenapa ada orang introvert, kenapa ada orang ekstrovert, karena lingkungannya secara tidak langsung ngebentuk dia seperti itu. Makanya nanti ada yang bilang, oh kamu karakternya adalah introvert, oh kamu karakternya adalah extrovert gitu. Walaupun bisa jadi juga itu sifat, tapi saya belum pernah baca bukunya ya. Kalau misalnya ada pengaruh DNA atau lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah introvert extrovert itu paling dekat pertama adalah ya dari karakter orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri, menciptakan apa, mengcreate pribadi orang tersebut gitu kan. Jadi itu ya, terjawab ya. Nah, sekarang kita balik ke video ini tadi ya.
Tadi belum jadi ya diputar. Kenapa saya mau mutarkan video ini? Ini tadi balik tadi ke videonya kemana? Lah, ini kah? Tadi saya taruh di sini. Oke. Jadi ini Aristoteles, artinya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sebenarnya kemarin ada contoh ya. Saya kemarin mencontohkan tentang penyakit apa sih yang paling cepat membuat tingkat kematian itu tinggi. Jadi ada penelitiannya ya teman-teman, bukan jantung, bukan penyakit kronis lainnya ya. Ternyata yang membuat tingkat kematian itu tinggi adalah depresi, ya, gangguan jiwa. Itu yang banyak kita lihat kasus suicide case international. Bahkan hampir sih ya, jadi ini di tahun, nah ini bahkan ada ada rate-nya per negara ya. Jadi dihitungnya per 100.000 ya. Jadi dari 100.000 tuh ada berapa yang bunuh diri ya, gitu kan. In 2019, the 10 countries with the highest suicide rate, number of suicide per 100. Jadi gini ya teman-teman, kalau saya mengartikan ini, artinya adalah kalkulator. Kita sama-sama lah, biar saya juga ada second opinion ya. Kita terjemahkan juga biar saya ya. Tuh. Pada 2019, 10 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi, jumlah bunuh diri per 100-nya ya. Berarti benar nggak sih kalau misalnya simulasinya itu adalah kayak gini, 100.000 ya kan, dikali, ini dalam persen bukan sih, 72,4%. Nah, jadi ada 70, bener gak sih kayak gini maksudnya? Ini yang saya artikan dari sini ya. Wow. Mikronesia tinggi ya ternyata, Mikronesia. Saya punya teman nih dari Federated State of Micronesia. Jadi barusan hari Kamis kemarin kita ketemu. Apa pertanyaan dia? Jadi kita kenalan ya kan. Kamu siapa? Saya kenalan biasa lah. Saya ini Mei. Terus yang ditanya berikutnya adalah, major kamu apa? Jurusan kamu apa? Saya bilang kan, jurusan saya psychology department gitu kan. Terus pertanyaan berikutnya adalah, tapi sebelum dia nanya lagi saya bilang gini, but please don't ask me to read your mind. Jadi saya bilang, tapi jangan tanya saya ya buat baca pikiran kamu gitu. Terus katanya, oh enggak. Tapi saya punya pertanyaan gini, gimana cara measure ya, gimana cara mengukur tingkat kebahagiaan seseorang. Jadi saya udah nervous nih ditanya kayak gitu tuh, sudah nervous. Kenapa? Karena dianggap, saya kacamata pribadi saya, personally saya sendiri, ketika saya ditanya kayak gitu, berarti
Saya tuh dianggap orang yang harusnya lebih bahagia dari orang-orang yang di luar departemen psikologi, gitu kan. Harusnya, karena saya belajar tentang psikologi gitu kan, jadi dianggaplah orang psikologi itu adalah orang yang paling paham tentang kejiwaan, berarti orang yang sedikit masalahnya, walaupun punya masalah, tahu cara solusinya. Padahal itu nggak se apa ya, tidak se gampang itu. Kalau misalnya kalau di media sosial itu tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Ketawa sendiri saya. Karena ya oke, kita belajar teorinya, kita tahu banyak teorinya. Memang teori itu juga apa ya, memang kita dalami ya, terus ada penelitiannya dan lain sebagainya. Tapi dengan kita intens belajar tentang itu, kita melakukan penelitian tentang itu, kita mengobservasi tentang itu nggak serta-merta membuat kita menjadi lebih berpengalaman untuk hal-hal yang nantinya kita akan hadapi itu. Gitu. Jadi misalnya katakanlah saya belajar tentang teori, sekarang saya sedang mendalami tentang moral panic. Kalau yang tahu moral panic itu adalah ya. Tapi moral panic ini dasarnya adalah dari sosiologi sebenarnya. Stanley Cohen ya. Sebenarnya bukan Stanley Cohen sih, tapi ada satu lagi, kok saya lupa ya namanya. Jadi pelopornya sebenarnya bukan Stanley Cohen, tapi Stanley Cohen ini yang membuat selain penelitian juga dia melanjutkan ke buku dan lain sebagainya. Tapi cikal bakalnya bukan dari penelitian dia. Ada satu tokoh lagi ya sebelum Stanley, setahun sebelumnya itu sudah ada akademis yang mencoba gitu kan. Dan sebelumnya juga ada Marshall McLuhan ya kalau nggak salah. Sebenarnya sudah membahas tentang media massa ya kan. Apa sih namanya kalau nggak salah, political economy. Jadi marketing politik waktu itu ya, bahas tentang media massa. Moral panic ini ya teman-teman, ini kita hapus ya, sudah ya, sudah tahu tentang ini. Jadi moral panic ini sebenarnya teorinya adalah tentang media massa ya, dimana jadi media massa ini ya meng-create suasana itu menjadi panik ya. Media massa, jadi ada kreator sebenarnya di balik media massa. Dia memainkan isu dengan media ya, salah satunya adalah media massa, tapi sekarang sudah lari juga ke media sosial. Tidak hanya media massa tapi juga media sosial atau new media ya. New media, jadi media yang bisa terkoneksi sama internet. Salah satunya adalah kalau di Indonesia ya, hati-hati teman-teman dengan grup WhatsApp. Ada yang mau sharing grup WhatsApp-nya? Monggo silakan. Apalagi mendekati masa politik ini ya. WhatsApp grup di Indonesia, aduh. Jadi sebenarnya media massa di Indonesia itu bukan cuma untuk, halo, kenapa? Ada yang mau sharing? Monggo. Media sosial itu seharusnya adalah untuk
berinteraksi, ya kan? Tapi sekarang banyak banget digunakan selain berinteraksi. Monggo ada yang mau sharing grup ininya, grup WhatsApp-nya. Katakanlah WhatsApp keluarga ya. Saya punya WhatsApp keluarga namanya Tirapah Family. Tapi isinya bukan untuk bicara tentang halo kamu apa kabar yang di Padang, halo si A apa kabar yang di Jakarta, halo si B baik-baik nggak di di sana gitu. Isinya tuh bukan itu gitu ya. Sedih isinya ya. Padahal udah jarang-jarang lebaran juga belum tentu ketemu gitu kan. Isinya bukan itu gitu. Isinya tuh sudah sudah bergeser gitu. Mau keluar gimana, mau ngingetin gimana, karena biasanya di WhatsApp ini dipenuhi dengan usia di atas 60-an tahun ya. Jadi kalau usia 60-an tahun ini ya, saya pernah sekali ya, isinya tuh hoax aja, bisa saya bilang ya, 90% itu hoax aja isinya. Adalah nanti nge-share dari media apa, antah berantah, media yang gak dikenal tiba-tiba muncul. Katakanlah misalnya xxx.com atau misalnya zzz.com atau misalnya dari aaa.com. Nggak tahu ini medianya entah baru lahir entah gimana gitu kan. Mending pula kalau misalnya diambil taruhlah dari Republika, oke lah, walaupun sebenarnya Republika juga sudah berpihak, tapi ya dia punya ini kan, atau yang lebih general jangan Republika lah, terlalu terlihat berpihak. Misalnya tempo.co.id gitu kan, misalnya lagi Investor Daily gitu kan, Investor Daily misalnya lagi, banyak ya. Jakarta Post misalnya yang masih dibilang netral lah gitu kan, bisa dikatakan netral lah. Jangan nanti nih yang nge-share misalnya umurnya di atas 60 ya, ngomongin tentang misalnya nge-share tentang simbol-simbol agama. Ini saya berbagi pengalaman aja ya teman-teman ya, simbol-simbol agama ya kan. Ini pokoknya langsung menjustis, wah kamu salah, kamu tidak baik, kamu A, B, C, D, F, G, wah bla bla, pokoknya salah, tidak ada yang benar dari kamu, dari kita tidak ada yang benar gitu. Selagi kita tidak seperti yang dia inginkan gitu, kita salah. Tapi pertanyaannya, apakah yang ngomong ini, misal ya kan ngomongin tentang agama, apakah yang ngomong ini puasa atau misalnya simple aja sholat 5 waktu enggak gitu loh. Misalnya kalau dia Islam ya, sholat 5 waktu enggak? Kalau dia non Muslim, Kristiani misalnya, ke gereja enggak sih gitu loh. Tapi kok bisa gitu loh ngomong si A si B salah, tapi ke gereja aja tuh jarang gitu loh. Atau ke tempel aja, ke tempel itu apa ya namanya? Kok aku bahasa Indonesianya apa ya? Tempel kuil. Ke kuil aja gitu. Sering gak? Jangankan katakan sering, pernah gak sih ke kuil berdoa gitu? Tapi bisa gitu ngomong si A si B salah. Atau katakanlah misalnya puasa enggak salah, berapa sih ayat yang dia hafal gitu ya? Berapa surat yang dia hafal misalnya? Atau ngaji enggak sih dia? Baca arti kajian enggak sih? Al-Quran itu baca Arabnya aja atau dibaca juga sama artinya gitu?
Kenapa? Karena pada dasarnya ya, punten mohon maaf ya, ketika orang itu melakukan hal-hal ini ya, artinya katakanlah misalnya waktu demo ya kan, demo itu kan bulan puasa, demonya adalah ngomongin atas nama rakyat dan sebagainya gitu kan, ini apa berapa banyak kok, tapi setelah demo apa dong, merokok. Aduh, jadi ngomongnya berdalil-dalil, masukin dalil misalnya, oh pemerintahan jelek, pemerintahan itu sebagaimana di dalam Al-Quran harusnya apa namanya ngikutin kata apa memikirkan rakyat gitu kan, tapi ternyata pemerintahnya tidak memikirkan rakyat. Wah, yang ngomong seperti itu malah dia tidak puasa di hari puasa, tapi dia pakai peci dan cowok pula. Aduh. Jadi ya teman-teman ya, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini ya. Kita belajar tentang atraksi dan hubungan ya. Hubungan interpersonal itu penting, tapi jangan ya, bukan jangan, tapi kita sebagai pribadi, psikologi kita yang memegang kendali atas diri kita, filter ya, kita punya kekuatan untuk filter itu kok. Jangan terlalu ya, jangan terlalu memikirkan hati orang lain, jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain, jangan terlalu jangan terlalu suuzon juga dengan orang lain atau dengan diri sendiri ya. Belajar untuk positive thinking. Kalau tadi ada yang tanya bagaimana sih cara mengukur kebahagiaan, sebenarnya adalah dengan ini susah ya, susah sekali. Ikhlas dan bersyukur, ini susah banget, ngomongnya gampang. Kenapa saya tidak katakan di sini dalam sini tidak ada saya katakan sabar ya, karena sebenarnya ikhlas ya level tertinggi dari sabar menurut saya pribadi, yang dari saya baca ya. Teman-teman jangan percaya sama saya, teman-teman punya punya modal untuk memfilter itu, untuk mencari sumber itu. Banyak tadi saya sudah kasihkan, ada beberapa buku kan, buku online, makanya itu di awal saya share website ya, buku yang bisa dicari tapi tidak berbayar, dan juga lagi karena sebagian dari kita adalah beragama, jangan 100% percaya sama orang ya, balikin lagi ke agama kita masing-masing, filter ya, semuanya itu filter. Kenapa? Karena kasus tertinggi kematian itu bukan penyakit kronis tapi kejiwaan itu hubungannya adalah kita pribadi dengan sosial kita. Makanya tadi ada ya, suruh saya hapus tadi. Kenapa saya hapus ya? Tadi ada slide tentang nggak bisa muncul lagi. Tadi ada slide tentang psikologi loh, psikologi interpersonal, intrapersonal ya. Nah itu di psikologi kan hubungannya adalah individu ya, antar individu ya. Kalau sosial tadi individu dengan masyarakat ya kan. Tapi kalau sosial tadi psikologi tadi adalah gimana sosial itu membentuk, gimana individu-individu dalam masyarakat itu terbentuk gitu kan. Jadi teman-teman balik lagi, semangat
filter diri, semangat untuk menjaga diri ya. Boleh, monggo silakan cari kesenangan, tapi jangan berlebihan. Jadi kita harus memfilter hubungan kita interpersonal itu ya. Terus kita masuk ke bahasan atraksi, kita agak interaksi. Kita skip tadi di awal atraksinya ya. Nah, atraksi itu adalah, tapi di sini ada ya. Jadi ini materi ketujuh ya. Tema-tema yang akan kita bahas itu sedikit kita bahas awalannya. Jadi tema-tema yang kita bahas ya Astagfirullahaladzim. Udah 1 jam aja. Jadi ini yang akan kita bahas ya, proses atraksi personal, pengertian afiliasi, alasan-alasannya untuk berafiliasi itu apa gitu. Ada yang tahu berafiliasi? Tahu lah ya, apa? Tadi saya sebutin deh berafiliasi. Tadi di mata kuliah ini atau mata kuliah sebelumnya ya saya sebutin afiliasi. Kayaknya mata kuliah sebelumnya deh. Lupa kan. Variasi dalam afiliasi ya, daya tarik dan model-model daya tarik, faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Astagfirullah. Teman-teman ada yang ngantuk gak sih jam segini? Saya udah mulai ngantuk. Yang kerja biasanya selain Mbak Nur Aisyah, Mbak Nur Aisyah jagain akong-akong, jagain ami-ami. Terus kalau yang di pabrik, saya pernah sekali ya, bukan sekali, sering ke pabrik yang ada di Nanze. Ada yang di sini punya teman di Nanze dekat Kaohsiung. Bukan dekat Kaohsiung, udah masuk Kaohsiung ya Nanze. Ada yang punya teman di Nanze? Di situ ya, teman-teman yang kerja pabrik itu ramenya adalah tengah malam. Jadi saya datangin teman saya itu pukul 12 malam itu karena dia sip-sipan ya. Jadi saya lihat jam 12 lewat itu baru pada mbaknya cantik-cantik, kayak bersemandi harum, wangi banget masuk pabrik gitu kan. Dan ada juga yang hari Minggu ya kan masuk pabrik gitu kan. Terus kalau kerja di sini tuh enaknya, saya nggak tahu kalau misalnya yang bukan di sektor pabrik. Kalau yang di rumah sakit dikasih makan nggak? Ada makan siang nggak? Itu biasanya dapat uang makan siang, Miss. Nggak dapat makan tapi dapat uang makan siang enggak? Itu biasanya ada uang makan siang, Miss. Oh, berarti nggak dibelikan makanannya, dikasih uang aja? Iya, tergantung mintanya sih. Kalau misalkan kayak ting dari Yen ya nanti rumah sakit yang kasih gitu. Tapi kalau mau beli sendiri ya dikasih uangnya sama majikan gitu. Memang agak susah ya,
Kalau saya juga dulu pertama-tama kali di sini juga, jadi kayaknya memang orang sini itu makan siang itu, jam siang itu ya harus makan gitu. Padahal kalau kalau di Indonesia kadang punten ya, kalau saya pribadi tuh nggak tahu jam makan tuh pukul berapa. Jadi pas saya pertama kali datang ke sini, jam makan siang kan mereka bener-bener untuk makan kan. Kalau saya kadang jam 12 ya kadang makan, kadang malah makannya sebelum jam 12, kadang makannya setelah jam 12 gitu kan. Jadi agak kagok. Ditanya, Mei kamu mau makan apa ini, dipesanin apa? Aduh, aku nggak bisa makan yang aneh-aneh. Sayur aja lah, pokoknya biar ini, apa, biar aman. Sayur aja. Takutnya juga kalau seafood itu mereka gorengnya kan pakai cuyo ya. Cuyo apa churros ya namanya? Cuyo. Takutnya itu kan. Jadi udah pakai itu aja, apa, vegetarian aja. Jangan yang ada cuyo-cuyo gitu ya. Atau misalnya daging ayam boleh tapi ya yang halal, atau misalnya sapi tapi yang halal. Mereka nggak tahu apa itu halal gitu kan. Ya udah saya daripada riwah pilih aman aja, udah vegetarian aja gitu kan, udah dicariin yang vegetarian. Nah kadang itu di awal-awal, kadang mereka jadi aduh Mei sendiri nih yang vegetarian, yang lain kan pemakan segalanya. Jadi ya udah ujung-ujungnya saya disuruh nyari makan sendiri kan, dikasih apa namanya, dikasih uang kan, nih cari makan sendiri gitu. Jadi ya agak susah emang ya kalau tinggal di negara yang mayoritasnya itu non muslim, dan apalagi belajar untuk tahu muslim lebih jauh, dalam artian ya mereka juga masih bingung gitu kan, masih nggak tahu kenapa kita apa sih halal gitu kan. Kadang mereka ngeliat, oh kamu tuh bukannya vegetarian ya, oh kamu juga makan ikan gitu kan, oh kamu juga makan ayam ya kan, ya siapa yang bilang aku vegetarian, tapi kamu kenapa makannya vegetarian terus gitu. Enggak gitu kan, barulah belajar mereka. Nah itu, jadi itu tadi ya, kita tuh dibentuk sama apa namanya, lingkungan kita. Jadi selama saya di sini kan awal-awal saya ngerasa kayaknya makanan di sini tuh tanpa garam deh. Tapi sekarang saya belajar akhirnya, kayaknya makanan saya sekarang tuh tanpa taste. Maksudnya kalau dibandingkan nanti kalau saya balik ya, nanti saya pasti sering ngerasain keasinan atau misalnya terlalu pedes. Padahal dulu pertama kali saya datang sini, saya ngerasa makanannya plain banget, nggak ada rasa, nggak ada asin, nggak ada pedes. Di sini dibilang cabai tapi nggak juga pedes gitu. Akhirnya apa? Lingkungan saya selama hampir 4 tahun ini ngebentuk saya lagi gitu kan, rebuild karakter saya lagi gitu kan. Kebiasaan saya diulang lagi dari kayak resetting kebiasaan. Pada akhirnya selera saya juga belajar gitu kan, belajar untuk beradaptasi dengan seleranya Taiwan gitu kan, makan yang plain apa semua. Jadi akhirnya dengan rasa juga sudah terbiasa, tidak tidak masalah, tidak asin atau apa. Nanti ketika saya balik hanya untuk 2 bulan, itu pasti nanti saya ngerasain culture shock lagi. Itu ya. Jadi enak ya belajar psikologi ya. Belajar tentang diri sendiri sebenarnya kita. Tapi diri sendiri itu dibentuk oleh masyarakat sekitar kita, oleh lingkungan di sekitar kita. Jadi apa sih atraksi gitu ya? Oke, sebelum masuk ke afiliasi kita bahas sedikit atraksi. Saya mau cari video aja ya biar teman-teman, biar kita semua lebih ngeh kalau melihat video itu lebih gimana gitu. Kalau baca konsep itu males banget. Kalau saya ya males banget baca konsep. Ini kita lihat video biar tahu gitu kan. Biar lebih mempertajam. Atraksi Allahu Akbar, ya Allah. Na 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 na.
kok nggak ada ya? Hai, tak ada animasi. Tapi Miss, jurusan yang Miss ambil itu jadi lebih belajar mengenal diri sendiri nggak sih? Enggak. Ke sana bukan arahnya Miss? Nggak juga ya? Kalau saya Tadi soalnya pembawaannya tentang ikhlas itu agak berat gitu. tentang apa? Maksudnya bukan berat di ngomongnya juga gitu, mau ngomong itu tapi harus menyampaikan gitu loh. Iya benar. Susah. Itu dilemanya ini ya, dilemanya orang-orang yang belajar tentang kepribadian ya. Kenapa susah ngomongnya? Takut kamu udah ngomong kayak gitu, kamu sendiri gimana gitu, ngelakuin nggak gitu loh. Makanya tadi kayak saya nulis kata ikhlas sama apa tadi, kayak berasa aduh nanti temen-temen nih balik lagi kayak loh ngajarin loh tapi praktekin nggak, hilang ya tadi kata-katanya. Untung hilang. Jadi tadi ini dia, ini nggak sih? Oh, enggak. Tadi ada kata-kata yang saya tulis ya. Ada slide yang tentang apa cara mengukur kebahagiaan itu gimana sih, mengukur kebahagiaan manusia. Jadi yang saya sampaikan sama teman saya tuh katanya simple dan itu cara gimana kita untuk membentuk positive thinking sebenarnya ya. Balik lagi kayak misalnya kita ngelihat kalau misalnya nikmat itu ngelihatnya teman-teman yang komparasinya lihat ke teman-teman yang belum seberuntungnya kita. Tadi belum selesai sih videonya, mana ya? Terlalu banyak yang pengen saya sampaikan jadi kayak berasa yang ini belum selesai, saya udah masuk yang lain. Di ini aja ya teman-teman ya, tolong diingetin. Terlalu banyak pengen disampaikan. Selesai, sudah pindah. Viral apa ya? Oh ini dia benar. Jadi nih ya, banyak di sekitar kita ya, nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita aja banyak yang kelaparan. Saya mau share sama teman-teman ya. Karena saya yakin hidup bareng keluarga aja itu kita masih bisa, peluang untuk depresinya itu tinggi banget, apalagi kita yang jauh dari keluarga. Tapi ada juga sebagian orang yang merasa nyaman tinggal tidak bareng keluarga, pasti ada. Jadi seperti apa kita ya, psikologi psikis kita seperti apa, yang tahu sebenarnya adalah kita sendiri gitu ya. Jadi silakan kita ukur diri kita sendiri. Kita lihat dulu ya, itu tadi saya sudah saya share ya. Inilah video seorang nenek di Desa Pangkaterjo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menghebohkan warganet setelah diunggah di media sosial. Dalam video, terlihat seorang nenek berusia 80 tahun dengan kondisi memprihatinkan. Sang nenek terlihat kelaparan hingga tubuhnya sangat kurus. Warga yang menemukan Nenek Muntiah ini langsung menolong dengan memberikan makanan. Diketahui Nenek Muntiah hidup sebatang kara di rumahnya setelah sang suami meninggal dunia. Ia juga tidak memiliki anak. Nenek Muntiah hanya dirawat oleh keponakannya yang juga hidup kekurangan. Namun, sang keponakan tidak tinggal serumah dengan Nenek Muntiah. Sampean rambut wis pinten tahun? 6 tahunan, Pak. Kondisi seperti ini sejak kapan?
banyak. Ya sama nggak orang tahun atau 3 tahun. Boten saged nglampah. Serai iso mlaku isan. Pikun. Wis pikun, tak kei mangan jare kon durung mangan, tak kei wedang ya jare durung kei wedang. Usai video kondisi Nenek Muntiah viral, Kepala Desa Pangkaterjo membantah menelantarkan warganya. Kepala desa mengaku sudah memberikan bantuan, termasuk memasukkannya ke dalam daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah. Kemarin setelah diunggah itu ada kelengahan dari perawatnya yang merawat keponakannya. Artinya selama ini sudah ada perhatian. Sudah kita maksimal untuk merawat mbak ini. Desa tidak menelantarkan Pak ya. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya intinya kalau pribadi saya ketika depresi. Jadi sebenarnya depresi itu kita yang dapat karena kita dapati dari hubungan kita sama manusia lain. Tapi caranya biar tidak depresi nggak mungkin juga kita nggak berhubungan sama manusia lain. Karena apa tadi? Balik lagi Aristoteles kan bilang katanya kita itu makhluk zoon politikon, kodratnya manusia ya bersosial gitu kan, karena dia memang makhluk sosial. Dan walaupun balik lagi dan juga ada kenyataan ya, tingkat kematian tertinggi itu ternyata bukan dari penyakit kronis, tapi dari kejiwaan ya, depresi dari psikis ya, masalah psikologis kok psikis itu bener lah psikis ya. Jadi masalah kejiwaan. Jadi hati-hati buat teman-teman ketika bener-bener sekarang tuh banyak kampanye ya. Ketika ada kampanye siapa ya kemarin yang bikin tahu apa namanya film yang sekarang lagi episode terakhir tentang malaikat maut, film Korea seriesnya drama Korea tentang malaikat maut. Terus suaminya juga pokoknya Grimper, series Korea Grimper apa ya? Itu Miss yang judulnya Tomorrow itu Miss. Ya Tomorrow, yes benar itu. Nah mereka bikin kampanye loh. Kalau ada yang ngeh di TikTok, mereka bikin kampanye anti bunuh diri, bukan anti bunuh diri, kampanye bunuh diri, apa sih namanya, pokoknya gini, intinya di kontennya itu adalah hidup bla 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 macam-macam. Nah ketika merasa apa semua, jangan ragu untuk ada hotline-nya gitu kan, hubungi nomor sekian. Jadi sekarang itu yang diingat adalah bukan nomor apa sih kalau kita 911 bukan sih, kalau misalnya ada keadaan darurat, nomor telepon keadaan darurat. Nah kalau di Korea itu bukan hanya nomor itu aja gitu. 112 ya untuk Indonesia. Oh ya 119 kan. 911 ini apa? Di Amerika 911, kalau ini di Sumatera Selatan 119. Ini generalnya Indonesia ya 112. Emergency ya. Emergency itu semua keadaan apapun, pokoknya keadaan darurat seperti apapun bisa telepon ke 112. Tapi di Korea ada juga suicide hotline Korea. Nah, mana nomornya? Tomorrow apa namanya Mbak? Tomorrow. Kayaknya Tomorrow doang deh. Korea ini ya. Cuek. Nah, campaign suicide squad.
Ini dia ada campaign-nya itu. Tapi saya lupa nomornya. Jadi dia bikin campaign anti kalau misalnya udah berasa kayak oke nggak kuat apa semua, ada hotline. Jadi jangan sungkan untuk hubungin itu. Karena apa? Di Korea sendiri tingkat bunuh dirinya tinggi ya. Jadi buat teman-teman, semangat! Mau sesulit apapun hidup, don't worry, pasti ada teman. Diketawain aja, aduh susah sih ngomong apa, prakteknya tuh susah gitu. Ada yang bilang kalau ada masalah ya diketawain aja masalahnya. Kalau misalnya sudah sampai bisa menertawakan masalah, berarti di situ orang sudah nggak bisa lagi buat kita jatuh, ya. Sama Mbak Yaya, ada yang mau di-share monggo Mbak? Oke. Kalau Miss share tentang apa? Miss share tentang apa? Malah Mbak Yaya nanya sendiri lagi sama aku. Kirain tadi Mbak Yaya mau share tentang apa yang aku sampaikan. Kirain. Oke, ini udah ya. Jadi banyak di di sekitar kita teman-teman ada yang kurang beruntung. Jadi kita dari yang kita melihat mereka aja belum tentu seperti kita. Belum tentu kalau kita kan sekarang itu dapetin uang 50 NT alias 25.000 ya. Punten pengalaman saya ya teman-teman. Dulu di awal-awal saya berasa kayak ngeluarin 50 NT itu mikir 2 kali 3 kali sampai pokoknya mikir panjang banget untuk ngeluarin 50. Saya bisa makan ayam itu setelah bulan ke-3 atau bulan ke-4. Kenapa? Karena ayam halal itu lebih mahal dibanding ayam yang, jadi saya bertahan untuk tidak makan ayam. Jadi kita 3 bulan pertama itu teman-teman yang di apartemen saya makannya sayur. Nah di situ gimana caranya kita masih bisa makan sayur, orang sebelah belum tentu bisa makan sayur gitu. Ya jangan dilihat mungkin dia alergi dengan sayur, jangan lihat itunya, tapi lihat misalnya kok mereka belum tentu bisa beli sayur, kita sudah bisa beli sayur, alhamdulillah. Itu kan cara akhirnya kita berpositif thinking. Jadi men-trigger otak kita untuk oke, mau gimana pun bersyukur, mau gimana pun orang ya lihat pakai dari segala macam sisi, jangan kacamata kuda. Kalau kacamata kuda, kenapa dibilang kacamata kuda? Kuda cuma lihatnya pandangannya lurus, jadi cuma satu sisi saja. Kalau satu sisi saja berarti sisi yang lain makanya dibilang salah menurut satu sisi. Tapi ketika kita belajar untuk melihat semua sisi, ya kita belajar untuk menerima oke, dari sisi dia benar, dari sisi sini benar, oke, dua-duanya kita ambil. Dia harusnya seperti itu, oke itu benar, tapi akan lebih baik lagi, kita tambahkan gitu, akan lebih baik lagi. Jadi sekarang ya itu PR kita ya sama-sama ya, yang belum baik kita coba untuk tidak menjustis ya, tapi kita doakan yang belum baik, kita doakan jadi baik biar makin baik. Jangan kita justice oke kamu jadi saya mau cari atraksi interpersonal ini. Jangan bilang kamu jelek, jangan bilang kamu tidak melakukan ini, kamu salah. Yang tahu masuk surga itu kan bukan kita ya kan. Masa langsung kita mau menjustis, oke yang masuk surga adalah A, B, C, D, F, G. Kalau ketemu di surga nanti, kalau nggak ketemu, ayo. Sama-sama. Semangat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Mbak Lita ada kegiatan ya Mbak? Tadi kayaknya kegiatan apa kalau boleh tahu Mbak?
Udah ada Miss, harusnya hari ini saya wawancara sama pihak museum Taipei, tapi nggak diizinin libur karena COVID. Oh iya. Iya, saya juga di kampus sekarang semuanya kegiatan harus online. Jadi kita ada Iya. project apa ya? Project yang butuh di dalam kelas ya, project apa namanya? Belajar bahasa Inggris harus di dalam kelas. Itu juga disuspend. Jadi kebingungan kita, harus online kelasnya. Bingung kan kalau harus online. Iya. Jadi ini apa Mbak kegiatannya Mbak? Di rumah Miss, tapi berisik kan lagi makan siang. Mbak Jadi di suara TV. Mbak Lita ini yang sektor rumah tangga ya? Atau pabrik? Iya, Sektor rumah tangga. rumah tangga Miss. Kalau hari Minggu libur atau terhitung kerja Mbak? Kerja Miss. Iya, liburnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus kalau misalnya Mbak dapat apa namanya tugas untuk nge-report kayak gitu, dianggap bisa diambil pas hari libur atau dianggap nggak masuk kerja terus nanti dipotong? Punten Mbak, kepo saya Mbak. Pasti dipotong Miss pas libur. Terus itu yang nyuruh bikin konten itu gimana itu? Ini provokator Mbak. Gimana Miss? Itu yang nyuruh bikin konten gimana? Ngasih ini enggak apa namanya, ngasih kompensasi enggak ibaratnya? Bukan ibaratnya, harusnya lah ya. Enggak Miss. Enggak. Sorry Mbak ya, saya provokator ini Mbak. Karena kan ini kan tugas organisasi. Iya, nggak apa-apa Miss. Jadi ya kayak ini kan organisasi non profit Miss. Jadi ya nggak ada itunya. Kita kerja dengan hati aja gitu. Wah, ayo tunggu apa lagi? Iya, Pilih kalau Mbak Lita dari partai apa Mbak? Partai Komunis Miss. Kerja dengan hati. Bohong Bu, kalau pakai hati Bu, malamnya juga ngeluh dia Bu. Gimik doang itu gimik. Aduh, Loh, Mas Kadek sama dulunya aduh, Miss. kok bisa tahu Mas Kadek? Jangan-jangan bosnya Mas Kadek nih. Nggak salah loh, Ada Miss. Mbak Lita itu nggak perlu lagi masuk atau tidak masuk, nggak masalah dipotong nggak dipotong ya Mbak ya, karena kan udah berteman sama Indra Kents ya Mbak ya. Jangan gitu Miss, nanti aku beneran di report. Dikiranya beneran dapat duit dari Indra Kents, nggak bisa Miss. Untung kagak, nanti ditanya-tanya iya. Sekarang itu ada yang baru yang juga lagi apa sih, DNA ya, itu kemarin kripto ya, kripto lagi turun ya. Dunia persahaman, dunia seperti itu sedang bersedih. Iya ya, SD anjlok ya Miss. Anjlok, tapi Mohon doanya ya. pelaku pengamat ya HSD nih. Indonesia tapi rupiahnya menguat ya. Cuma beberapa hari ini yang dia melemah. Ya, yang mau kirim-kirim agak bersedih. Kirim salam maksudnya Miss. Iya, kirim-kirim salam 2 digit. Salamnya berapa digit biasanya? Salam tempel. Iya. Lewat indeks gitu ya Mbak ya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Itu Miss kalau mau ketemu sama Mas Ade janjian aja Miss, dia di Yongkang. Siapa? Mas Ade, Mas Kadek. Oh, ada di Yongkang. Deket banget itu. Iya Miss, cuman dia sombong jadi kayak gitu Miss, nggak ngomong-ngomong.
mengamati ya, diam membisu, ternyata mengamati situasi dan kondisi ya, terus nanti tiba-tiba bikin surprise gitu kan. Terus yang Iya Miss, tinggal request nih mau di surprisein apa. tapi beneran stay kalau Mbak Rita kan di Ciai bukan sih? Loh, Mas Kadek mau ngomong. Oke, apa Mas? Monggo silakan. Iya. Mas Kadek mau ngomong ya. Monggo. Jawab, Mas. Organisasi Putus, Mas Kadek ngomong, sekalinya ngomong langsung putus. Ini jaringan sholat. Dia kena azab Miss, selalu menghina provider saya Miss. pertama kali. Ih, muncul. Aduh, saya mengamati ya, saya provokator aja nih. Mengamati, terus memanasi, terus abis itu nanti yang paling happy belakang. udah riuh. Mengamati apa Miss? Hah? Kenapa Mbak Lita? Mengamati apa Miss? Ya, lembut banget Mbak Lita, menghanyutkan. Mengamati teman-teman lah semuanya ya kan. Diam nih, ada Mbak Wazriati. Halo Mbak Wazriati di Jakarta, apa kabar Mbak? Enak loh, kayak penyiar radio loh. Belum kita buka tadi loh, ya ampun. Ini tuh teman-teman di psikologi komunikasi ini benar-benar membuat saya terbuai ya. Sebentar aja mic-nya dibuka langsung terbuai, saya lupa mau ngomong apa, lupa mau ngapain juga lupa. Terlalu pengaruhnya itu terlalu besar. Oh iya, bantu saya ya, ngomong bahasa Indonesianya kacau ini. Kita tadi ngelihat tentang atraksi ya. Ini udah dibuka. Atraksi tentang personal psikologis animasi. Ini kok nggak ada ini ya? Tidak ada ini deh. Apakah ini animasi? Kayaknya ini nggak animasi, ini kayaknya penjelasan gitu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atraksi interpersonal pada sistem komunikasi interpersonal. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu atraksi interpersonal, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Dan dalam komunikasi interpersonal itu punya konsep diri atraksi interpersonal. Apa itu atraksi interpersonal? Dalam buku Psikologi Komunikasi, Jalaluddin Rahmat menulis bahwa ya ibaratnya tuh pura-pura lah ya, pura-pura kalau orang itu sebenarnya atraktif sekali gitu. Tapi ya kita secara pribadi individu kita jangan berlebihan, kita punya filter.
Pokoknya ketika lakukanlah semuanya itu ikhlas dan jangan lupa bersyukur gitu ya. Jadi ketika kita melakukan itu, kita juga tidak merasa depresi ya. Salam akal sehat. Pada akhirnya saya mengatakan salam akal sehat gitu ya. Sampai sini ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan? Udah 1:15 teman-teman. Kita absen dulu sebelum ditutup. Iya, ada siapa ini? Oh, Mbak Sriati, kenapa Mbak? Kok ada lambang tangan kah? Wisma Mbak? Tadi saya nggak lihat. Baru nggak? Mau nanya atau apa ini Mbak? Mbak Yaya Feng. Halo Mbak Yaya Feng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti 3 orang nggak hadir. Siapa? Yuk kita lihat. Mbak Mati ini tidak hadir. Terus Mbak siapa lagi ya? Oh, Mas Heru. Tadi kalau nggak salah ada Mas Hahid. Kamu udah ngomong. Oke, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, kita ketemu. Jangan lupa tugasnya teman-teman ya, karena ini udah pertemuan teman besok 7 dan 8. Artinya sudah mau selesai. Reportnya itu akan dibuat pada pertemuan ke-8. Artinya semuanya itu sudah harus selesai di pertemuan ke-8 biar bisa saya nilai, terus saya input dan bisa terdeteksi sama bisa masuk, bisa teman-teman nggak telat gitu loh, nggak telat sama teman-teman. Oke. Sekian untuk hari ini, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya pastilah tadi selama saya sharing, selama kita sharing ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.